Oh, Masya Allah. Kakean lungguh Pak sampean Pak. Oh, habis futsal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Ta'ala atas berbagai limpahan nikmatnya. Dan salah satu nikmatnya, nikmat berkumpul bermajelis yang Allah kehendaki sore ini, malam ini di tempat yang diberkahi, masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Al-Fatih Darungan, Pare, Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Kiranya Allah memberi keberkahan tempat ini untuk kemudian para jamaahnya juga semakin istiqomah untuk selalu menegakkan din ini. Amin Allahumma amin. Berikutnya sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan milahnya hingga yaumul akhir. Yang ketiga, untuk pertama kali saya duduk di sofa empuk ini, Tat. Ngapunten, Tat. Bukan berarti saya pantas untuk di depan, tapi karena ini amanah, bismillah, maka kita akan bawa amanah ini sebaik-baiknya. Malam ini judulnya sebenarnya Daurah Kurban ini, tapi kemarin kadung flyernya munculnya ngopi bersama Juleha, jadi kita tunggu kopinya nanti keluar apa enggak. Kode iki. Kalau MC-nya kopi ini gak ada gula pokoknya. Wis kode request pisan. Nggih, kalau jamaah kumpul apalagi cowok gini kalau nggak ada kopi ya garing gitu. Pak Bayu nggih, Pak Bayu. Insyaallah. Ini kode Pak Bayu. Nggih. Malam ini insyaallah kita akan membahas sedikit ya, sharing-sharing tipis berkenaan dengan kurban, mulai dari fikih kurban, kemudian nanti fikih sembelih. Berikutnya juga insya Allah akan ada sedikit sharing tentang teknik handling hewan kurban, kemudian nanti teknik menyembelihnya, lalu apa saja yang dipersiapkan untuk sembelihan. Bisa jadi memang tidak akan tuntas dalam malam ini karena banyak sekali materi. Kalau dibawakan sehari full itu baru bisa istilahnya ngoncei kulit-kulitnya saja. Jadi nanti kita akan bertahap. Mungkin materinya ya itu contoh handlingnya sudah pegang sama teman-teman. Tidak ada sapi, tidak ada kambing, kucing ya. Masya Allah. Jadi itu terus kemudian nanti juga karena memang mendekati kurban juga momennya Zulhijjah nanti adalah rutin tiap tahun kita akan lakukan, maka mengilmui ini adalah suatu hal yang wajib ya bagi muslimin, karena mau tidak mau kita akan terlibat banyak dalam hal kurbanan ini, sembelihan ini ya. Maka kalau kita mengilmuinya, maka insya Allah cara praktek itu actionnya karena sudah berilmu, intinya kan begitu. Jangan kita beramal tapi ternyata tanpa ilmu, itu nanti bisa jadi blind apa istilahnya,
Yes, pokoknya bisa malah jadi mudarat, intinya kan begitu. Contoh ternyata doa menyembelih aja nggak bisa gitu kan, terus nekat nyembelih gitu kan. Nah itu kan bisa jadi yang harusnya jadi halal malah bisa jadi tidak halal. Ya, untuk detail seperti apa nanti insya Allah kita akan dapat banyak nasihat dari Ustadz Nizar Bahweres berkenaan dengan fikih kurban, juga mungkin fikih sembelihan di awal ini nanti hingga selesai. Kemudian akan dilanjut sama teman-teman Juleha nanti teknik handling hewan kurban. Kemudian insya Allah kalau masih belum ngantuk ya, akan dilanjut dengan materi teknik sembelian yang ihsan, untuk kemudian mengilmui dalam hal alat dan peralatan yang disiapkan, sarana prasarananya. Untuk itu Ustadz Nizar, tafadhol Ustadz untuk materi awal. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah keluarga Kutab dan jamaah teman-teman semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah, alhamdulillah kita dapat atas karunia dan limpahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala izinkan kita dapat berkumpul kembali yang insyaallah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengilmui, dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dalam rangka saling menasihati kebaikan dan menasihati kesabaran dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, tema kajiannya saya juga baru tahu di atasnya. Tapi luar biasa, karena ibadah itu bisa bernilai lebih kalau kita persiapannya lebih. Sholat itu bisa biasa saja dan hasilnya akan biasa saja. Tapi sholat itu bisa luar biasa dan hasilnya luar biasa kalau persiapannya juga luar biasa. Sholat kalau kita ngikuti rutinitas, sholat ya sholat, lek umpama gak krungu adzan ya iling-ilingan sholat apa gak gitu umpama. Tapi insya Allah enggak ya, tetap syukran. Tapi kalau ketika kita persiapan dengan sholat seperti para sahabat, bagaimana mempersiapkan ibadah sholat contohnya ya. Bagaimana para sahabat ketika azan berkumandang mereka langsung memerah mukanya dan sampai terharu dengan panggilan Bilal.
Itu mereka luar biasa mempersiapkan untuk sholat dan mereka sangat hadir hatinya untuk sholat. Persiapannya luar biasa. Sehingga ketika ibadah sholat pun melakukannya dengan seksama. Maka hasilnya pun ya kita bisa lihat seperti para sahabat. Maka kalau kita lihat dalam keadaan kita yang seperti ini, kadang kita lupa dalam ibadah tanpa mempersiapkan apapun, dan kita anggap itu sebagai rutinitas biasa. Sehingga hasilnya pun, contohnya sholat ya tidak sesuai dengan harapan Allah yang mengatakan inna sholata kanat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat menjauhkan manusia dari kekejian dan kemungkaran. Tapi kok sampai sekarang banyak orang yang sholat tapi masih berbuat kemungkaran. Apa sholatnya, apa orangnya yang salah? Otomatis ya Pak? Orangnya yang salah karena persiapannya dan mengerjakannya tidak seksama. Dan ini Masya Allah dari teman-teman Juleha ini, mungkin salah satu ini yang mungkin saya bisa prediksi saya mungkin kegelisahan untuk itu. Jadi mempersiapkan sesuatu ibadah biar betul-betul hasilnya juga tidak seperti halnya biasa yang kayak orang ingin bagi-bagi makanan lah. Nggak asal beli, asal nyembelih dan asal bagi-bagi, tidak. Tapi harus bernilai ya. Bernilai. Jadi ibadah kurban itu agar menjadi ibadah yang bernilai dan luar biasa. Karena ibadah kurban itu adalah ibadah seserahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kita, sebagian harta yang kita miliki, kita sanggup untuk mengkorbankannya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan yang terbaik. Dan itu syariat sebenarnya sudah ada ya, sistem pengorbanan itu dari manusia pertama setelah Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Itu sudah ada kisah tentang pengorbanan. Maka Allah taala menerima yang berkorban dengan persiapan yang luar biasa dan mengorbankannya dengan seksama. Maka Allah taala pilih yang itu. Ya. Terus kurban itu juga syariat yang mengawali syariat kurban dari kisahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Padahal orang yang paling dicintai Nabi Ibrahim, karena ini perintah maka beliau dengan seksama juga akan mengorbankan kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya masalah pengorbanan itu masalah luar biasa. Baik. Cuman saya ini dikasih saya kira pendengar saja ini. Kira-kira Abu Seka yang lebih pantas mungkin ini untuk, dan teman-teman yang lain dari Juleha untuk menyampaikan itu. Paling ya saya ingin mendengarkan, tapi ya namanya bagi tugas lah mungkin ya. Saya baca masalah fikihnya gitu ya, baca. Nanti masalah fikih penyembelihan mungkin dari teman-teman Juleha yang bisa lebih detail lagi. Soalnya ada beberapa, jujur saya memang belum tahu juga tentang bagaimana sistem yang betul-betul, karena secara ilmu itu kalau nggak praktek beda rasanya. Kalau praktek betul kan tahu ya, di lapangan bagaimana itu tahu bagaimana caranya yang betul, yang tepat itu bagaimana. Bahkan ada cara-cara di sini yang saya baca juga saya belum paham juga itu caranya bagaimana. Mungkin bisa diperjelas nanti sama teman-teman dari Juleha insyaallah. Maka waktu saya mungkin 15 menit ya tadi ya. Enggak. Ya sekitar 15 menit aja. Gak usah lama-lama. Udah belenger. Baik, ya kita lanjut nih. Insyaallah sedikit aja tentang kurban. Artinya kurban itu adalah salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala juga berfirman dalam surat Al-Kautsar tadi, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku berikan ya
kepadamu seperti nikmat seperti kal kautsar. Kautsar itu ada yang mengatakan al-haud, yaitu telaga Rasulullah yang panjangnya bentuk persegi antara sisi satu dengan yang lain sejauh 1 bulan perjalanan. Artinya luas dan rasanya manis dan putih melebihi susu dan lebih manis daripada madu dan segar. Dan cangkirnya sebanyak bintang di langit. Barang siapa yang meminum meskipun 1 cangkirnya saja, maka dia lam yadma abadan. Maka setelah itu tidak akan pernah merasa kehausan sama sekali. Itu al-kautsar. Haud, ada yang mengatakan itu adalah haud telaga. Ada yang mengatakan al-kautsar itu sungai di surga. Itu juga al-kautsar. Intinya kenikmatan kautsar. Maka bagaimana cara mendapatkan itu? Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Tuhanmu. Maka sholat itu untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah untuk Tuhanmu. Artinya sholat dan berkurban itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti sholat, berkorban, hidup mati milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nanti konsep milik Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti konsepnya seperti wakaf. Wakaf itu kan barang yang diberikan jadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti konsep masjid wa annal masajida lillah. Masjid itu juga milik Allah, maka ya hukum prioritasnya milik Allah. Maka nanti kembalinya hukum kurban itu seperti itu, Pak. Kurban itu milik Allah, artinya tidak bisa diperjualbelikan lagi dari hasil yang sudah kita kurbankan. Karena itu milik Allah. Semuanya harus dibagikan. Gitu ya. Nanti ada pembagian kurban menjadi 3, ini sedikit. Yang penting semuanya harus dibagi dan tidak boleh diperjualbelikan. Baik, sekarang masuk tentang kurban. Kurban itu atau berkorban, ya, kurban itu aplikasi tadi. Kurban itu artinya menyembelih hewan untuk Allah, itu namanya kurban. Sifatnya berkorban, gitu. Sifatnya berkorban. Korban artinya menyerahkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkorbankan sebagian harta kita. Namanya al-udhiyah di dalam bahasa Arab. Ta'rif namanya al-udhiyah. Definisinya al-udhiyah artinya udhiyah itu adalah penyembelihan atau pengorbanan. Secara istilah al-udhiyah artinya mayudbahu min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhiri ayyamit tasyrik taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Itu definisi. Jadi selain definisi ini maka tidak dinamakan berkurban. Apa itu berkorban? Berkorban adalah menyembelih hewan dari hewan ternak yang sudah ditentukan oleh Allah di hari Idul Adha. Ya. Di hari Idul Adha, tanggal berapa? 10 Zulhijjah sampai akhir ayyami tasyrik, sampai akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari 11, 12, 13 Zulhijjah jam berapa? Sebelum maghrib. Maka tanggal 13 Zulhijjah pas adzan maghrib itu sudah masuk 14 Zulhijjah, maka sudah bukan hari tasyrik, maka tidak boleh lagi berkurban. Jadi berkurban itu waktunya dari mulai setelah sholat Idul Adha sampai maghrib sebelum tanggal 14 Zulhijjah. Ya, jadi sampai sore. Dan taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya berkorban harus lillahi taala. Terus syariat udhiyah, ya. Syariat udhiyah ini ya secara ijma' bahwasanya ada syariat udhiyah, secara ijma' ada syariat berkorban. Dan apa
hikmah dari syariat berkurban. Pertama, hikmahnya dari syariat berkurban yang pertama yaitu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan yang Allah taala berikan kepada kita. Nikmat bisa hidup dan beribadah kepada Allah, maka kita syukuri dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendapati kenikmatan menjadi seorang hamba yang dapat beribadah kepada Allah, maka beliau mengabdikan diri kepada Allah sampai apapun yang diperintahkan Allah Nabi Ibrahim jalani dengan berkorban meskipun harus mengkorbankan anaknya ketika itu. Tapi dengan kebijaksanaan, dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah taala rubah anak tersebut Nabi Ismail dengan seekor sembelihan. Pertama untuk kesyukuran kepada Allah. Yang kedua untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim yang beliau mendapat perintah untuk pengorbanan pertama ini. Maksudnya untuk mengorbankan anaknya dan diganti dengan hewan sembelihan. Gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu anna fi dzalika wasilatun litawsi'ati 'ala nafs wa ahlil bait wa ikramil jar. Jadi berkorban itu salah satu hikmahnya untuk gambarannya untuk menganggap diri kita bahwa kita itu lebih daripada mampu. Artinya kita mempunyai kelapangan rizki dan kelapangan rizki itu bisa untuk kita sedekahkan berkorban. Karena orang-orang insya Allah yang berkorban, nanti ada salah satu syarat berkorban itu harus mempunyai kecukupan nafkah untuk istri dan anak-anaknya selama hari Idul Adha sampai hari Tasyrik. Jadi 4 hari itu kadar kita mampu boleh untuk udhiyah. Namanya al-musir, yaitu Allah Ta'ala mudahkan untuk bisa berkorban. Paham ya? Jadi hari Idul Adha kita mempunyai sisa nafkah kita untuk istri dan anak-anak kita. Terus 3 hari Ayyamut Tasyrik. Yang penting 4 hari ini kita sudah mempunyai persiapan untuk menafkahi keluarga. Baru kita boleh untuk berkorban. Artinya kalau sudah berkorban kita mempunyai kelapangan rezeki dari itu. Terus hikmahnya juga untuk ikramil jar wa dhaif, untuk memuliakan tetangga dan tamu karena kita mempunyai mempunyai daging yang lebih, makanan lebih. Wa tasadduq alal fakir, juga bisa mensedekahkan sebagian kurban itu untuk orang-orang fakir. Ya. Untuk apa? Agar semua orang ketika itu mendapatkan kebahagiaan yang sama dan kenikmatan yang sama dari kurban-kurban yang telah ada. Maka hari Nahar itu hari pengorbanan, hari gembira semuanya. Karena semuanya dapat makan kambing, nikmat ya, sate-satean. Ada orang yang kemungkinan 1 tahun cuma sekali ya pas Idul Adha itu nyatenya. Kalau sudah selesai Idul Adha udah ketemu sate-satean tahun depan lagi. Tapi paling enggak ada saling berbagi untuk makan bersama daging daging kambing, sapi atau unta. Ya. Baik. Sekarang keutamaan udhiyah. Keutamaan berkurban. Yang pertama dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Karena berkurban itu termasuk syiar Allah, maka barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk hamba-hamba yang hatinya bertakwa kepada Allah. Jadi termasuk hamba-hamba yang takwal qulub.
yang hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkorban bukan hanya berkorban, tapi berkorban itu dapat menjadikan berkorban itu adalah bukti kita mengagungkan syariat Allah. Ya, maka berkorban namanya syiar itu. Syiar itu apa? Syiar itu kan harus ditampakkan ya Pak ya. Betul nggak? Bendera itu syiar nggak? Kalau bendera dikibarkan dalam kamar kita itu jadi syiar nggak kira-kira? Bendera merah putih berkibar di dalam kamar kita, syiar nggak itu Pak? Nggak syiar ya? Adzan kalau nggak dikumandangkan di luar jadi syiar nggak itu? Nggak syiar. Siapa yang mau dengar? Wong adzan kalau nggak dikeluarkan. Ya. Berkorban itu juga syiar. Maka berkorban haknya untuk dia ditampakkan ke orang. Jadi dikorbankannya di depan rumah kita. Ya. Ditunjukkan kalau kita berkorban. Itu namanya syiar. Takut riak, bukan tempatnya kita untuk riak di situ. Tempatnya kita untuk melawan riak dan kita tetap mengumandangkan syiar itu menunjukkan kalau ini hari Idul Adha, hari kemenangan, hari hari pengorbanan, hari makan daging bersama. Biarkan orang-orang itu yang pengen minta ya biarkan minta, karena emang sebagian dari sesembelihan kita untuk kita bagikan. Bukan waktunya untuk nyembelih di dapur, di kamar mandi rumah kita sehingga yang kita saja yang makan, tidak. Tapi syiar itu ya ditambahkan gitu ya. Karena ada nanti belakangan ini ada kebijakan yang menganggap mengkotori jalan sehingga cukup dijagal saja gitu. Cukup enggak? Tapi ya kita kumandangkan. Kalau sebagai syiarnya dialokasikan di dalam sekolah atau masjid-masjid ya nggak masalah. Itu juga syiar tapi kan ditampakkan untuk umum. Karena ini syiar. Taib. Annal udhiyah min syairillah, termasuk syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil dari sunnah juga diriwayatkan dari Bara' radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Man dzabaha qabla sholati fa inna ma yadbahu li nafsihi." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka sembelihan itu bukan termasuk pengorbanan, bukan termasuk hewan kurban, maka itu untuk dirinya sendiri, bukan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat, maka telah lengkap pengorbanannya dan dia mendapatkan sunnah orang-orang muslim. Karena semua muslim berkorban setelah sholat Idul Adha. Ya. Sedikit seperti itu. Sekarang hukum berkorban dan cara berkorban. Ya, sedikit. Taib. Hukum berkorban yaitu sunnah muakkadah. Ya, hukum berkorban adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah? Sunnah itu apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak kita kerjakan tidak mengapa. Muakkadah artinya lebih ditekankan atau lebih dianjurkan untuk dikerjakan. Jadi hukumnya berkorban itu lebih dianjurkan untuk dikerjakan. Dan ini madhab jumhur ulama. Dalilnya dari sunnah, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'airi wa basharihi syai'an." Apabila sudah masuk 10 awal dari bulan Dzulhijjah dan dia menginginkan untuk menyembelih, maka jangan pernah dia memotong rambut semua bulu yang ada di badannya. Itu sunnah. Nanti masuk ke sunnahnya ini ya. Ya. Taib. Jadi hukum
berkorban itu adalah sunnah muakkad ini. Sunnah muakkad. Terus hukum berkorban bagi yang mempunyai nazar. Boleh kita menazar, insya Allah saya janji atas nama Allah Subhanahu Wa Taala nanti ketika Idul Adha saya akan berkorban. Boleh, itu namanya nazar. Wa man nadzara an yudhi fa innahu yajibu alaihi alwafa bin nadrihi. Karena ini janji, maka dia wajib hukumnya untuk berkorban. Sawa'un kana nadru lil udhiyatin muayyanah au ghairu muayyanah. Ya, sama saja nadarnya dengan takyin, artinya saya mau menyembelih dengan hewan ini di Idul Adha atau tidak, artinya dia tetap wajib untuk berkorban. Ya. Wa hadza bittifaqil madzhab fiqhi al-arba'ah. Semua ini ittifaq ulama. Ya. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nadzara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadzara an ya'siyahu fala ya'sihi. Barang siapa yang janji kepada Allah untuk taat kepada Allah, maka dia harus penuhi ketaatan itu. Barang siapa yang janji kepada Allah untuk bermaksiat, saya waktu itu pernah nazar pengen nyuri seumpama nih, maka tinggalkanlah itu, janjinya nggak perlu ditepati. Ya, barang siapa yang ingin nazar untuk maksiat kepada Allah, maka maksiat itu harus ditinggalkan. Ya, berarti berkorban bagi orang-orang yang nazar hukumnya wajib. Selanjutnya sekarang syarat syarat disyariatkannya berkorban. Tusannul udhiyah fi haqqin man wajadat bihi syurut. Jadi berkorban itu disyariatkan atau disunnahkan kepada seseorang yang tertentu apabila dia memiliki syarat-syarat ini. Ya, jadi syariat berkorban bisa jatuh disunnahkan kepada seseorang tersebut apabila seorang tersebut mempunyai syarat-syarat demikian. Yang pertama syaratnya dia harus Islam, karena kalau nggak Islam dia nggak bisa berkorban atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dua dia harus al-bulugh wal aql, dia harus baligh dan mempunyai akal. Ya, baligh cukup umur dan dia berakal. Karena kalau nggak baligh, nggak berakal, dia tidak mendapati beban syariat, ya kan? Yang ketiga dia harus mampu, al-istita'ah, mampu. Apa itu mampu? Mampu artinya tahaqqaqa bi an yamlika qimatal udhiyah zaida an nafaqatihi wa nafqata man talzamahu nafqatahu khilala yaumil itu ayyamit tasyrik. Artinya mampu itu apa? Dia yang mempunyai uang lebih dari jatah nafkahnya selama 4 hari kepada orang-orang yang menjadi beban nafkahnya. Paham ya? Umpama saya menafkahi istri saya makan 1 hari 50.000 seumpama. Anak saya 2, maka setiap anak 5.000, maka setiap hari 150.000 seumpama. Maka kalau 4 hari berapa? 600.000 ya kan? Maka ketika saya mempunyai rezeki lebih daripada 600.000 yang tadi untuk menjamin 4 hari nafkah keluarga, maka kalau ada lebihnya boleh untuk berkorban. Ya, lebihnya itu masuk kepada al-musir atau al-mustato, orang yang mampu untuk dapat berkorban. Sekarang itu syarat orang yang disunahkan untuk berkorban. Yang ini selanjutnya syarat sihah al-udhiyah. Syarat berkorban itu menjadi sah. Syarat berkorban itu menjadi sah. Yang pertama antakuna minal an'am.
yang disembelih harus dari hewan sesembelihan, hewan ternak. Ya, apa? Kambing, sapi, unta. Ya, kambing. Ayam boleh ayam. Ayamnya kayak tasyakuran dewe. Dimakan berdua habis ayam. Jadi 3 ini ya harus minal an'am. Apa namanya? Kambing, sapi dan unta. Dalilnya Nabi mengatakan dohan Nabi diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi pernah berkorban dengan bikabsyaini, dengan 2 kambing, amlahaini, akronin. Amlahaini itu warna kulitnya 2, ya, hitam dan putih, lebih banyak hitamnya. Akronin itu mempunyai tanduk. Dzabahahuma biyadihi, dan menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbar, diawali dengan bismillah. Sammah itu dengan bismillah, dengan bismillah dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakbir pun. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Ini yang saya tadi yang belum tahu ini. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman Juleha. Wa wada'a rijlahu, jadi kakinya itu ditaruh sifahihima. Jadi di salah satu sisi apa namanya? Hewan ternaknya. Ada yang mengatakan kakinya itu ditempel di kepalanya. Nanti mungkin bisa dijelaskan satu. Itu. La tadbahu illa musinnah illa an yu'sara alaikum fatadbahu jud'atan min ad-dha'n. Nah, ini lainnya. Baik. Syarat sah yang kedua. Tadi syarat sah yang pertama yaitu harus hewan ternak. Yang kedua syarat sahnya harus antakuna qad balaghatis sin al-mu'tabarah syar'an. Jadi umurnya harus cukup. Enggak boleh kambing baru lahir dikorbankan, enggak boleh. Ya. Namanya al-musinnah itu umur yang cukup. Musinnah itu umur yang cukup. Ya. Baik, diriwayatkan dari Rasulullah mengatakan la tadbahu illa musinnatan, jangan menyembelih kecuali hewan yang sudah musinnah. Musinnah itu yang sudah cukup umur. Kecuali kalau kalian susah mendapatinya, maka boleh tadbahu jud'atan minadh-dha'n, maka boleh menyembelih jud'ah, tapi jud'ahnya dari hewan dha'n. Dha'n itu domba. Jud'ah itu masih muda. Jadza itu masih muda. Seperti kata Waraqah bin Naufal mengatakan laitani kuntu jadzaan. Ketika Waraqah bin Naufal mentafsirkan Nabi yang mendapatkan wahyu, kan Waraqah bin Naufal mengatakan andai saja saya bisa muda kembali, maka saya akan menolongmu dengan penolongan yang kuat. Artinya domba yang masih muda, dikatakan jud'atan itu umurnya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Gitu saja. Sekarang maknanya apa sih al-musinnah itu? Al-musinnah dari unta itu umurnya umur 5 tahun, umur unta 5 tahun. Itu unta musinnah. Kalau bakor musinnah, apa namanya? Kalau sapi yang cukup umur itu umurnya yang sudah pas 2 tahun. Terus kalau kambing ya, yang musinnah itu umurnya 1 tahun. Al-ma'iz itu umurnya 1 tahun kambing. Biasanya kelihatan itu di apa? Poelnya saja. Poel. Biasanya beli kambing lihat poel gak gitu. Terus giginya dilihatin gini. Ya. Itu biasanya itu kelihatan saja. Nanti mungkin bisa di poel itu gimana bentuknya, itu mungkin bisa di biar kita juga paham ya, model bisa apa namanya tergambarkan. Kalau nggak ada baru boleh jadza minat dha'n.
yang tadi ya, domba yang masih muda, umurnya kira-kira 6 bulan ke atas. Itu namanya al-musinnah. Dan syarat sah ketiga, syarat sah tadi yang pertama harus hewan ternak, yang kedua harus tadi musinnah ya, umurnya cukup. Yang ketiga syarat sahnya adalah as-salamah minal uyub al-mani'ah minal ijza, yaitu harus selamat dari aib. Hewannya itu hewan yang berkualitas, artinya harus hewan yang baik, hewan yang baik. Di sini hewan baik maksudnya apa? Dia yang selamat dari aib, yaitu dilarang menyembelih hewan korban yang al-aura al-bayyin auruha. Al-aura itu hewan ternak yang yang aura itu intinya matanya cacat. Al-mubayyin itu yang jelas, jadi yang lebih aibnya itu lebih parah lagi. Jadi kalau gambarannya itu, kalau matanya satu tertutup, nah itu namanya aura juga. Kalau satu kero itu juga aura. Terus juling nggak tahu ya, nggak tahu kalau saya. Atau buta apalagi. Itu maka nggak boleh, maka itu ada aibnya, al-aura. Terus al-maridho al-bayyin maridoha, sakit yang jelas-jelas sakit. Kalau sakitnya cuman sakit ringan ya, umpama sakit apalah, luka sedikit itu nggak masalah. Tapi kalau sakit yang lemprek, hewannya sampai nggak gerak sama sekali, pingsan apa mau mati, ya itu nggak boleh. Kalau sudah sakitnya betul-betul sakit. Al-arja al-bayyin dol'uha, pincang yang berlebihan, pincang itu nggak boleh. Apalagi sampai maksur, kakinya nggak punya kaki, terpotong, itu nggak boleh. Al-ajfa allati latunki, kurusnya berlebihan. Ya, kambing kering kerontang mumpung murah dibuat kurban, nah nggak boleh. Ya, kekuruan itu nggak boleh. Kan namanya menyembah mengabdi mengorbankan untuk Allah, jadi maka ya kurbankannya dengan kualitas yang bagus, karena ini kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala pengorbanan. Diriwayatkan dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar dari Rasulullah, wa asyara bi asabihi wa asabihi aksaru minal asabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru bi asbihi yaqul, beliau mengatakan la yajuzu minad dhahaya, tidak boleh dari hewan kurban itu yang al-aura, dalilnya ya yang tadi, yang kero buta, al-arja al-bayyin arjuha, yang pincang atau patah kakinya, wal maridha al-bayyin mariduha, sakit yang berlebihan, sakit yang parah, dan yang kurus kerontang. Kalau permasalahan ini wallahu alam nanti mungkin bisa ditambahkan. Kalau permasalahan telinga yang sobek, mungkin telinganya sedikit cacat, atau tanduknya biasanya serudukan ya, terus patah, itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan itu tidak mempengaruhi dalam sahnya untuk dikorbankan. Ada yang mengatakan kalau patahnya sedikit nggak apa-apa, ya patah-patah sedikit. Tapi kalau patahnya mencederai sampai telinganya nggak ada, telinganya sobeknya banyak dan terlihat aibnya, maka tidak dianjurkan. Begitu. Tapi yang jelas yang 4 ini, yang ittifaq ulama, wallahu a'lam. Gitu ya. Terus yang keempat, syarat sahnya berkorban tadi yang keempat adalah berkorbannya di waktu berkorban. Berkorbannya di waktu Idul Adha. Ya, berkorban di waktu Idul Adha. Enggak boleh saya ngorban di bulan Dzulhijjah awal-awal, nanti kambingnya saya bagi di 10 Dzulhijjah di Idul Adha, tidak, tapi dikorbankannya ya di waktu Idul Adha. Ya.
di waktu idhiyah. Kapan mulainya? Mulainya tadi dari selesai Idul Adha, selesai sholat Idul Adha itu mulai untuk sembelih. Maka gini, maka ada perbedaan antara waktu sholat Idul Fitri dan waktu sholat Idul Adha. Kalau waktu sholat Idul Fitri itu disunahkan atau dianjurkan agak siang sedikit. Tapi kalau Idul Adha dianjurkan agak lebih awal waktunya. Kenapa? Karena Idul Fitri itu artinya kembali berbuka. Yang tadinya kita kemarin puasa pagi hari nggak makan, maka yarhamukallah. Maka besoknya pagi hari kan jam 6 kita sudah nggak berpuasa ya. Idul Fitri harus tidak boleh berpuasa ya kan. Maka kita harus fitri, harus kembali untuk berbuka. Maka dikasih waktu untuk makan di pagi hari. Makan ringan. Karena biasanya Biasanya megononya keluar habis Idul Fitri. Kalau pagi yang ringan, kurma, roti ya kan. Roti, minum air. Karena makanan yang enak biasanya habis Idul Fitri. Maka dikasih waktu itu. Tapi kalau Idul Adha dianjurkan di awal. Karena apa? Karena disunahkan untuk puasa dahulu. Jadi setelah subuh kita disunahkan untuk tidak makan, tidak minum dulu sampai sholat Id. Setelah sholat Idul Adha kita pulang, baru kita sembelih, baru kita makan. Gitu ya. Waktunya menyembelih dari setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Dzulhijjah maghrib. Ya, sebelum maghrib. Terus umpama gini, kalau di daerah yang tidak ada sholat Idul Adha, maka kapan waktunya? Waktunya ya diukur sepanjang waktu orang sholat Idul Adha. Biasanya selesainya jam berapa? Kalau mulainya jam 6:30 atau jam 6:15 mungkin, maka kira-kira kalau khutbah sholatnya setengah jam, maka ya jam 7-an lah boleh memulai berkorban. Itu ya. Yang kelima, syarat sahnya berkorban yaitu dengan niat berkorban. Dengan niat berkorban. Karena innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya beli kambing disembelih di Idul Adha, niatnya untuk akikah maka tidak masuk dalam niat berkorban. Atau niatnya dengan niat yang lain, niat untuk memenuhi stok makanan daging di freezer box kita gitu, di kulkas kita, nah itu nggak bisa. Maka niatnya harus niat berkorban, gitu ya. Karena innamal a'malu binniyat. Baik. Ini waktu udhiyah tadi sudah kita bahas. Ya. Maka yang tadi juga kembali maka hukum orang yang menyembelih sebelum sholat, maka hukumnya adalah sembelihan itu untuk dirinya saja, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, karena dalil Nabi tadi mengatakan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sembelihan itu linafsihi, untuk dirinya sendiri. Ya, ini waktu udhiyah sama waktu udhiyah fi ghairi ahli al-amsal. Ya, waktu juga. Ya, terus intinya waktunya itu ya dari setelah sholat Idul Adha. Kalau malam boleh. Pokoknya 4 hari itu, dari pagi 10 Dzulhijjah sampai maghrib di tanggal 13 Dzulhijjah, akhir mau masuk ke tanggal 14 Dzulhijjah, itu waktunya. Ya. Terus dianjurkan untuk al-mubadarah ila tadhiyah, dianjurkan untuk mensegerakan penyembelihan kurban, dianjurkan untuk mensegerakan.
Ya, jadi selesai sholat ya diusahakan cepat untuk disembelih, disegerakan. Terus selanjutnya yaitu adab berkorban dan sunnah-sunnah berkorban. Yang pertama, adab berkorban atau sunnah berkorban yaitu hukmu halqi sya'r wa taklimil adfar liman arada an yudhi. Jadi ada adab atau ada sunnah. Barang siapa yang ingin berkorban, umpama nanti tanggal 10 Dzulhijjah Idul Adha insyaallah saya mau berkorban, itu man arada an yudhi kan gitu ya dalilnya. Barang siapa yang ingin, dia sudah meniatkan ingin berkorban, maka mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, berarti mulai maghrib ya, maghrib tanggal 1 Dzulhijjah, karena Hijriah itu kan diawali dari maghrib, bukan jam 12 malam gitu ya. Maghrib tet kita sudah dilarang, dianjurkan, disunahkan untuk tidak memotong rambut atau bulu apapun, dan bulu di semua bulu badan kita, dan dilarang, disunahkan untuk tidak memotong kuku kita gitu ya Pak ya. Maka biasanya bisa potong rambut sebelum itu atau potong kuku sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Artinya kalau sudah masuk maka sunnahnya untuk tidak itu. Ya, dalilnya dari Nabi SAW, beliau mengatakan man kana indahu dzabhun, barang siapa yang dia memiliki sesembelihan atau ingin menyembelih nanti di hari Idul Adha, ya, maka dia dimulai awal Dzulhijjah dianjurkan untuk tidak, ya, di sini yamassa min sya'rihi, megang rambut saja, artinya motong, jangan sampai gak sadar terus rambut putih tel gini, jangan. Jenggot ngelihat ada putihnya tes, jangan. Itu harus dijauhkan. Apapun bulu yang ada di dalam badan kita dilarang. Hidung jangan. Kamu jangan. Jangan, kuku juga tidak. Gitu ya, disunahkan demikian. Itu dalilnya tadi. Terus dianjurkan juga menyembelih, yang menyembelih itu gini. Dianjurkan barang siapa yang berkorban, dia yang menyembelih sendiri. Ya, disunahkannya demikian. An yadbaha bi nafsihi idza stata'a. Dia dianjurkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri apabila dia mampu. Dalilnya tadi yang diriwayatkan Anas bin Malik, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini akranin dhahabahuma biyadihi, gitu ya. Nabi berkorban dengan 2 kambing yang tadi amlahini akrona ini, dan Nabi menyembelih kambing itu dengan tangannya sendiri, Artinya ya, dianjurkan untuk nyembelih sendiri. Kalau nggak berani ya nggak apa-apa, diserahkan kepada orang. Syaratnya orangnya harus muslim, ya, harus muslim, dan ya harus muslim orangnya. Karena kalau nggak muslim nggak boleh. Yang ketiga, ya, selanjutnya pembagian hewan kurbannya. Permasalahan memberikan makan dan menyimpan hewan kurbannya tadi. Ya juzulil mudhahi, diperbolehkan bagi orang yang berkorban untuk memakan dari hewan kurbannya, dan diperbolehkan untuk membagikan hewan kurbannya, dan boleh juga untuk menyimpan sebagian hewan kurbannya, ya, daging hewan kurbannya boleh. Dan ini ittifaq madhab, semuanya membolehkan itu. Dan ada yang mengatakan dibagi 3, ya, 1/3 untuk kita yang menyembelih, ya, yang berkorban, 1/3 lagi untuk dibagikan
dan sepertiga lagi untuk fakir miskin. Dibagikan itu dibagikan ke tetangga. Dan dibagikan ini yang disimpan itu yang buat kita gitu ya. Yang disimpan itu yang buat kita. Dan sepertiga untuk dibagikan kepada fakir miskin. Sepertiga untuk kerabat, keluarga, tetangga, sepertiga lagi untuk fakir miskin. Ya. Boleh, karena Nabi SAW mengatakan annahu naha an akli luhumid duhaya ba'da thalath, thumma qala ba'du kulu wa tazawwadu waddakhiru. Dulu Nabi melarang bagi orang-orang yang menyimpan ya hewan kurbannya atau menyimpan daging kurbannya sampai lebih daripada 3 hari, itu dilarang. Tetapi sekarang diperbolehkan oleh Nabi, boleh dimakan ya, boleh disimpan, boleh dimakan, boleh disimpan. Dulu karena dulu syariatnya itu ya ketika disembelih langsung dibagikan, langsung dimakan, langsung dibagikan. Disimpan mentok paling lama 3 hari. Tapi sekarang boleh, hewan kurban kita yang milik kita itu bisa kita makan langsung digawe sate sama gulai, atau apalagi Pak, kambingnya langsung dibuat marak boleh. Kalau masih ada lebihnya mungkin boleh disimpan di kulkas kita, boleh untuk dimakan di lain waktu. Tidak harus sekarang tidak. Tapi semuanya harus dibagikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi umpama gini kepada jazarnya. Jazar ya namanya. Tukang yang nyembelih. Biasanya tukang sembelihnya biasanya gini, mungkin ini ya. Biasanya mentarif satu hewan ya, motong, sak nguliti, sak menceli semua sampai selesai per kambing umpama 200.000 seumpama. Per kambing umpama 200.000. Terus orang yang berkorban ini enggak seneng kulit, enggak seneng kambing, enggak seneng kepala, enggak seneng jeroan seumpama. Terus dia ngitung, iki kepala kambing sekarang regane kira-kira di pasar berapa kepala kambing? 50.000 lah umpamanya, 50.000. Oh 25, murah. Beli 4 kan. Titip saya 4, masa 25? Oh yang kecil. Yang kecil. Umpama gitu ya, dilihat kamu 25 lah, kepala sak kulitnya plus apa ya, plus jeroan lah umpama nggak suka orang itu. Di tafsir ini kira-kira habis 60.000 lah semuanya umpama. Jadi udah Pak, bilang sama bapak jagalnya umpama yang beleh, udah kan bayarnya tarifnya 200.000. Nah ini kan jenengan ambil nih kepala sama ininya, maka ya dipotong berarti dihargai 60.000, berarti saya tinggal bayar 140.000. Boleh? Itu nggak boleh. Karena ditarifkan dari hewan kurbannya. Bolehnya gimana? Bolehnya tarifnya tetap kita bayar 200.000, yang nggak mau kita berikan kepada orangnya. Wes Pak, kulitnya saya nggak suka, jenengan ambil aja nggak apa-apa, gitu ya. Jenengan ambil aja. Gitu ya. Nanti masalah tukang jagalnya mau jual lagi atau tidak itu urusan dia. Yang penting hewan kurban kita, karena itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, karena itu milik Allah, bukan milik kita lagi. Ketika kita kurbankan ini udah milik Allah, maka hasilnya tidak boleh kita jadikan uang, jadikan harta kita, tidak boleh. Bolehnya kita bagi, dan kita boleh membagi daging itu untuk pribadi kita dan untuk kita makan, boleh. Gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus ya, ini bahkan ittifaq ulama itu nggak boleh menghargai ya hewan kurban
potongan hewan kurban yang kita nggak mau terus kita hargai untuk sebagai upah. Kalau sebagai hadiah nggak apa-apa, tapi sebagai upah pengganti tarif orang yang nyembelih itu nggak boleh. Ya, di sini ittifaq ulama tidak membolehkan itu. Ya. Ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan Nabi pernah memerintahkan kepadaku untuk an aku ma'ala budunihi, ya, untuk apa? Untuk yang ngurusi untanya. Wa an atasaddaq bi lahmiha, dan saya mensedekahkan dengan daging untanya dan kulit wa ajillatiha, ini enggak tahu. Intinya bagian dari unta tersebut. Dan saya dilarang untuk memberikan sebagian ya daging itu untuk penyembelih sebagai upahnya, itu enggak boleh. Tapi boleh kita memberikan untuk penyembelih tadi adalah sebagian dari hadiah, gitu ya. Untuk sebagai hadiah enggak, tapi untuk tarif enggak boleh. Nah, itu sepintas tentang fikih menyembelih. Tapi ini terakhir ya. Nanti mungkin bisa ditambahi yang banyak dari teman-teman Juleha, insyaallah. Ya. Ini As-Sun'ani, beliau mengatakan bagaimana cara menyembelih yang baik. Beliau mengatakan dianjurkan menyembelih kambing dan sapi itu dengan ija'uha, dengan menidurkannya, dengan membaringkannya, itu dianjurkan demikian. Wala tadbah qaimatan, dan dilarang untuk menyembelih kambing dan sapi dengan keadaan berdiri. Wala barikah, dan enggak boleh juga dalam keadaan duduk. Jadi dengan tidur. Li'annahu arfaq biha, karena itu lebih lembut untuknya. Wa alaihi ajma'al muslimun wa yakunul ijja' ala janibil aisar, dan cara menidurkannya itu dengan membaringkannya dengan posisi kiri seperti ini. Jadi yang kirinya yang menempel tanah. Li'annahu aisar lidzabah, karena demikian, dan ngadepnya ke kiblat hewan kambingnya ya, hewan sembelihannya itu, karena itu memudahkan kita untuk menyembelih. Karena otomatis kalau miring kiri, kepalanya ada di kiri, sehingga tangan kiri kita dapat memegang kepalanya dan tangan kanan kita dapat memegang pisaunya. Dan dianjurkannya pisau yang tajam, itu insyaallah dilanjutkan oleh teman-teman Juleha tentang bagaimana cara penyembelihan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Kalau ini seingat saya perbedaan antara dzabah dan nahar itu, kalau nahar itu sama-sama secara umum sama, namanya sembelih, berkorban. Cuma kalau dzabah itu menyembelih gini, disembelih ya. Dan itu sampai putus 3 ini ya. Urat 3 saluran itu terputus semuanya. Tapi ada yang mengatakan 2 cukup, tapi lebih sempurna 3. Boleh sampai lepas semuanya langsung boleh, tapi lebih lembut untuk sampai terpotong 3, maka terus didiamkan dulu sampai betul-betul selesai. Kalau itu namanya dzabah, kambing dan sapi itu didzabah. Kalau unta itu ada caranya nahar. Nahar itu, kalau unta itu bisa didzabah, tapi karena unta itu besar kan, kadang berat untuk menidurkannya, itu bisa dinahar. Nahar itu ditusuk, Pak ya, ditusuk kerongkongannya. Metodenya ada di YouTube. Karena saya belum pengalaman. Dulu pengalaman teman-teman pas di Sudan itu pernah nyembelih unta, karena ya namanya anak muda, kadang ilmunya lali, Pak. Kadung semangat nyembelih. Jadi yang inti-inti saja. Intinya itu disembelih leher, terus
mengucapkan bismillah dan bertakbir. Niat karena Allah. Sedikit tambahan, hukum bismillah itu ada yang mengatakan wajib. Ya, Imam Ibnu Hazm dan yang lain itu mengatakan wajib. Karena tidak bisa sesuatu apalagi beribadah tidak dimulai dengan bismillah. Cuman bismillah kalau lupa, selama niat kita karena Allah itu tetap halal. Selama lupa itu tidak kita sengaja. Paham ya? Sengaja lupa untuk tidak mengatakan bismillah itu nggak boleh. Tapi kalau kita lupa, kadang drodok, iya kan? Ada orang yang seperti itu ya. Drodok, nggak pernah nyembelih, mau nyembelih deg-degan, terus yang ngelihat sak keluarga besar semuanya ngeliatin. Wah itu gater. Itu kadang bismillahnya lupa. Pokoknya berusaha untuk sesempurna mungkin gitu kan. Sesempurna pas apa enggak nyembelihnya, terus apakah kemajuan atau terlalu atas kan kadang gitu ya. Sehingga bismillahnya lupa. Kalau itu lupa, maka enggak apa-apa karena Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Karena Allah Taala tidak mengambil kesalahan orang yang salah, maka dimaafkan karena lupa, gitu ya. Tidak diambil karena lupa. Yang penting niatnya sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih baik kalau dengan bismillah, setelah itu disembelih dengan pisau yang tajam. Nanti caranya insyaallah dari teman-teman Juleha, apalagi ya. Dulu teman-teman gitu, kalau sampai unta pernah nyembelih unta dan harganya ketika itu alhamdulillah sama dengan harga sapi. Sekitar 25-an enggak salah. Sekitar 25 juta. Akhirnya cara nyembelihnya teman itu dengan ya untanya duduk, unta duduk, terus kepalanya ditarik ke atas, terus leher yang paling bawah itu yang disembelih dan keluar langsung darahnya. Kan unta kan lehernya panjang, jadi leher yang paling bawah. Itu yang saya tahu demikian. Dan yang lain itu makanya perlu dengan ilmu cara menyembelih. Dulu saya benar-benar saya tahu sendiri itu. Ada karena ndak ilmu ya. Sehingga karena dia merasa, karena anak muda merasa dilihat, sehingga saya yakin ada sifat merasa kuat lah, ada bukan suudzon ya, tapi rasa kayak sok itu, sehingga sapi itu dipeluntir kepalanya itu sampai gitu, itu belum disembelih itu udah kayak mau dijirat nih, karena dia berusaha untuk menahan gini, terus ditarik itunya sampai nemen lah intinya. Itu mencederai sampai lemes sapinya sebelum disembelih. Karena emang geraknya banyak sehingga dipeluntir kan nggak tanpa ilmu. Kalau ngelihat beberapa video itu kan sebenarnya mudah-mudah saja untuk menjatuhkan kambing dan sapi kalau kita tahu ilmunya. Bahkan ada yang dengan metode menutup matanya dengan telinga, terus dengan dibacakan takbir, tahu-tahu ya bisa dibaringkan dan bisa disembelih dengan mudah. Intinya dengan ilmu. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah banyak tambahan nanti dari teman-teman juga. Gitu ya Pak ya. Mungkin jelas dan mungkin bisa kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol nanti bisa ditanyakan untuk kita sharing, diskusi bareng. Karena ini juga ilmu yang jujur saya juga belum menguasai, karena masalah nyembelih ini kan wani gak wani kadangnya kan. Wani gak wani. Tapi alhamdulillah saya pernah untuk nyembelih. Dan itu harus saya beranikan diri. Taib, jazakumullah khairan katsira, astaghfirukum, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Syekhun Al-Fadil Abu Sikah. Dilanjutkan dulu ya,
Tayyib, syukran jazakallah khairan katsir pada Ustazna Ustaz Nizar Bahares atas nasihat-nasihat beliau berkenaan dengan fikih kurban, yang mana ilmu ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, utamanya memang mendekati hari-hari kurban, Idul Kurban nanti. Dan insya Allah sudah isya, kita jeda isya berjamaah, karena nanti kalau sudah lanjut materi Julia bisa seru dan agak lama memang, jadi lebih baik kita isya dulu aja gitu. Hadal, monggo. Ada? Apa yuk?